Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Ya, semangat dong. Walaupun nih jam-jam ngantuk mungkin ya, masih kalau di rumah ada yang tidur dan sebagainya. Ya, kita datang pada Tuhan, memuji Tuhan, kita harus semangat ya. Oke, kita nyanyi lagu pertama. Yesus cinta padaku, CMC mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus Tuhanku, belajar firman-Nya. Oke, langsung pengen hanya sebelah sini yang nyanyi. Mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar firman-Nya. Sekarang sebelah sini. Mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar firman-Nya. Sama-sama. Yesus cinta padaku, CMC mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Aminkan di dalam lubuk jantung kalian, Lause yang akan memimpin berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Engkau baik kepada kami semua. Engkau berikan kami kesehatan, sehingga hari ini, sore hari ini kami dapat datang di hadapan-Mu untuk memuji, menyembah-Mu, bahkan nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami yang hadir, berikan kesehatan yang sangat kami perlukan, supaya kami dapat memuliakan nama Engkau. Terima kasih, ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa, amin. Lagu kedua. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima. Gunakan selamat yang ikut Dia, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Semua sudah Tuhan terima. Gunakan selamat yang ikut Dia, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Lagu selanjutnya.
cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Nah, ya cintaku. Siapa yang bisa lagu ini? Coba. Ayo, nggak bisa? Siapa yang nggak bisa lagu ini? Ya, ada berapa ya? Kita belajar sekali lagi. Ada nama yang ku gemar, yang patut dipuji, indah benar suaranya, nama yang terindah. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus, karena Dia cintaku. Kita pengen coba yang laki-laki dulu bernyanyi lagu ini, hanya laki-laki ya. Coba suara laki-laki, jangan sampai kalah nanti dengan suara perempuan. Harus semangat ya memuji Tuhan ya. Satu, ayo mulai. Nah, yang ku gemar, yang patut dipuji, indah benar suaranya, nama yang terindah. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Nah, Dia cintaku. Perempuan udah bisa? Bisa ya? Oke. 1, 2, 3. Ada tu dipuji, indah benar suaranya, nama yang terindah. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus, karena Ya cintaku. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Ada nama yang ku gemar, yang patut dipuji, indah benar suaranya, nah yang terindah. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus, karena Ya cintaku. Ini bisa? Siap? Semua bisa ya? Lalu kira dulu si kita sering nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca
kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Enak nggak lagu ini? Bisa hafal? Siapa yang mau nyanyi di sini? Ayo sini. Sini Bunga, ayo. Mau nggak? Sini berdua, ya. Ayo berdua. Siapa lagi? Ada lagi? Laki-laki? Boleh yang belakang. Ayo sini. Ya, berempat ayo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, oke, duduk lagi. Sekarang yang laki-laki, siapa yang mau? Masa laki-laki nggak ada yang berani? Oke, lagu terakhir. Ada nggak? Nggak ada, kita lagu terakhir ya. Hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Lebih semangat lagi. Satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Sebelum pisah kelas kita akan berdoa. Kita undang Lause Rudi untuk memimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini, di hari yang cerah ini, sore hari ini kami dapat datang ke rumah-Mu ya Tuhan, untuk ber-CMC. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, di mana di tengah-tengah kami sedang ada pandemi, tapi Engkau memberikan kami kesempatan untuk menyembah Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami ya Tuhan, kami dapat menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, bisa kelas? Oke, semuanya selamat sore. Berjumpa lagi dengan Lause Jakaria. Oke, kita buka ITY, Injil Tuhan Yesus halaman 63. Injil Tuhan Yesus halaman 63. Kita akan baca perikop itu ya. Hal memberi sedekah. Ya. Kita akan baca bersama-sama karena hanya beberapa ayat ya. Oke. Nomor 63. Halaman 63 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka.
Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke, mari kita sekali lagi berdoa. Semua ikuti saya. Oh Father in heaven, we thank you for another day of CMC. As we begin our meditation, please help us to understand today's lesson. Forgive us for all our sin. In Jesus' name. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar hal memberi sedekah. Semua tahu apa itu sedekah? Tahu ya, memberi sedekah itu apa ya? Nah, kamu tahu istilah ini gak? Flexing. Pernah dengar kata flexing? Gak kelihatan ya, terlalu pendek ya. Oke. Flexing, ada yang pernah tahu apa itu flexing? Flexing nih, akhir-akhir ini lagi ngetop sekali loh. Kalau kamu cari di Google, flexing, atau di YouTube, flexing, di IG, di TikTok, kamu tulis kata flexing, akan muncul banyak sekali. Kenapa? Flexing itu apa ya? Saya langsung kasih tahu ya, flexing deh. Flexing adalah istilah yang populer saat ini adalah memamerkan kekayaan yang sesungguhnya tidak dimiliki. Jadi banyak orang yang ngaku sultan, oh saya sultan nih, banyak uang, foto-foto dengan yang lain sebagainya, punya banyak mobil. Tapi ternyata mereka itu nipu. Mereka pura-pura banyak duit supaya apa? Supaya mereka diikuti banyak orang, followernya banyak. Nah, banyak cara orang untuk populer kan? Kamu tahu populer kan? Semua mau jadi populer gak? Mau terkenal? Mau. Cuman ada satu cara ini, flexing. Dia mau populer tapi pakai kata flexing. Di sini merahnya nggak kelihatan ya. Nah, banyak cara memamerkan kekayaan. Namun cara yang paling populer adalah dengan memberi sedekah. Nggak kelihatan warna merahnya ya. Sebentar. Caranya adalah memberi sedekah. Kamu pernah lihat gak video-video tuh artis-artis atau tiktoker atau youtuber disorot, beli gorengan diborong semuanya, ya kan? Terus atau ada pengemis dikasih uang berjuta-juta. Tebak pertanyaan ini, dikasih 50.000. Kamu tahu itu sebenarnya flexing loh. Memamerkan kekayaan. Dia rasa tuh kalau saya melakukan itu, kenapa? Mereka banyak followernya, banyak yang lihat videonya. Wah, banyak yang lihat, wah banyak yang like. Semua orang suka. Pengemis dikasih uang, disorot pakai kamera. Kasih uang. Nanti pada like, wah pada suka videonya. Pada love. Kenapa? Padahal ini ada cara flexing. Flexing adalah supaya orang yang melihat video itu bisa jadi like, bisa jadi subscribe, bisa follow. Itu istilahnya flexing. Jadi kalau kalian suka begini, supaya disorot, bantu orang, tapi ada kamera tersembunyi di situ, bantu orang. Itu namanya apa? Flexing. Oke? Ingat ya, ini kata yang lagi ngetren saat ini. Nah, di Alkitab ada 3 hal rahasia.
di sini katakan di ayat yang tadi pertama, ingatlah supaya jangan kewajiban agamamu, ini nggak kelihatan. Lalu saya ganti sebentar ya, warnanya biar nggak bingung. Lalu saya ganti semua warnanya. Bentar, saya ganti warnanya biar nggak kelihatan ternyata warna merah. Nanti kalian nggak sakit matanya lihat. Oke. Kita mulai lagi ya. Nah, jadi ada 3 hal rahasia dan di sini katakan, ingatlah janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jikalau demikian kamu tidak beroleh upah. Katakan, tidak beroleh upahnya. Nah, kalau kita lihat di sini sebentar lagi, oke, supaya dilihat orang. Jadi gini, ada 3 hal rahasia yang berhubungan dengan kewajiban agama yang nanti dijelaskan. Ya, pertama, bersedekah itu hal rahasia, berdoa harus rahasia, berpuasa harus rahasia. Apa maksudnya? Nih ya, kalau kamu belajar nanti, kita belajar salah satu. Cuman kita belajar. Contoh 1, bersedekah. Dikatakan tadi, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, karena Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Oke ya, sedekah kamu harus lakukan tersembunyi. Kedua, berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintumu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Jadi pertama tadi bersedekah harus tersembunyi. Kedua, berdoa harus tersembunyi. Ketiga, berpuasa. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi. Jadi kesimpulannya ada 3, apa aja? Bersedekah, berdoa, berpuasa. 3 hal ini 3 hal yang harus dilakukan tersembunyi. Kenapa? Barusan kan Lausa doa, mimpin doa, enggak lagi di kamar kok. Tersembunyi ya Lausa tadi? Enggak tersembunyi. Apa maksudnya tersembunyi? Harusnya Lausa di kamar berdoanya. Nah, ini kenapa? Ini ngomongin orang Farisi ya. Kita akan bagaimana cara memberi sedekah. Ada 3 cara yang tidak boleh kamu lakukan menurut Alkitab yang tadi kita baca. Pertama, kalau kamu mau kasih sedekah, sebelumnya sedekah itu apa ya? Sedekah itu dari kata zadik. Salah, bukan. Nah, kata zadik itu artinya adil. Sedekah itu adil. Apa adil? Misalnya gini, kamu punya uang 10.000, orang nggak punya uang, itu nggak adil loh. Karena dia nggak punya uang, saya punya uang. Sedekah adalah kita mau buat adil. Artinya gini, misalnya uang itu saya kasih ke orang itu 5.000, dia punya 5.000, saya punya 5.000, adil. Artinya gini, adil artinya kalau kamu punya kelebihan, kamu kasih yang kekurangan, itu namanya adil. Makanya disebut sedekah. Zadik, sedekah. Nah, bagaimana memberi sedekah? Firman Tuhan kasih tahu, jangan memberi sedekah pertama
Jangan bunyikan trompet. Hah, apa maksudnya? Adakah di ayat itu? Jangan membunyikan trompet. Sedekah apa hubungannya dengan trompet? Adakah di ayat itu? Di sini katakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan. Apa arti kata mencanangkan? Tahu nggak canang? Tahu nggak mencanangkan itu apa? Ada dua ya, mencanangkan kalau dalam bahasa Indonesia. Satu, merencanakan, rancangan. Nah, saya merancangkan canang. Nah, kedua, mencanangkan itu artinya membunyikan, bunyi. Kalau dalam bahasa aslinya, coba baca sama-sama. Therefore, when thou dost thine arm, do not sound. Sound apa? Suara kan? Trumpet. Before thee. Artinya apa? Ketika kamu beri sedekah, jangan tiupkan trompet. Apa maksudnya? Emang pernah kamu sedekah tiup trompet? Nah gini ya, zaman Tuhan Yesus ya, zaman Tuhan Yesus, ada sebagian orang Farisi, kalau orang lagi kasih persembahan, banyak-banyak, nanti penjaga gerbangnya akan tiupkan trompet. Wah, artinya persembahan diterima. Jadi orang bisa tahu, wah, sedang ada persembahan di bait Allah. Maksudnya gini ya, jangan kamu beri sedekah supaya perhatian orang kamu tertuju kepada kamu. Seperti artis-artis itu, kamu kasih uang kepada pengemis, tapi ada video, ada kamera tersembunyi di sana. Apa yang terjadi? Wah, artis itu dibilang, wih baik ya, hebat ya, kasih uang ya. Kadang-kadang seperti itu. Kamu ada, lalu saya sering lihat ada orang tuh beli makanan, lalu saya lihat beberapa minggu lalu beli makanan, beli gorengan, dia bilang kan, gorengannya satu berapa? 1.000, dia bilang gitu. 1.000 kah? Ya. Beli 50 ya, dia bilang gitu. Kasih 50.000. Beli berapa? 50.000 dikasih, ditaruh kan. Nggak lama saya balik, nanti saya kembali lagi ya, dia balik lagi. Terus dia bilang, nih 50.000, dia kasih lagi 50.000. Penjualnya bingung. Tadi kan sudah, enggak, belum, dia bilang gitu, 50.000. Dia pas dimasukin, mau cabai, mau, dimasukin. Kasih lagi 50.000. Tadi udah, belum, dia bilang. Kelihatannya lucu ya, kelihatannya baik banget. Abang gorengan dikasih 50.000. Tapi yang like berapa banyak? Ribuan orang yang suka. Yang dapat nama siapa? Orang yang buat kontennya. Itu namanya meniupkan trompet. Kasih tahu banyak orang bahwa saya habis beramal nih, saya habis bersedekah nih. Nah, kalau kamu sedekah itu artinya kamu berbuat baik, menolong orang loh. Sedekah nggak mesti uang loh, nggak selalu uang. Misalnya kamu punya pulpen atau pensil tuh, di kotak pensil kamu ada 20, wah banyak banget ya, nggak ada yang bawa sebanyak itu. Mau jualan kan, pokoknya banyak lah. Terus ada kawan kamu tuh pensilnya tinggal segini, udah diraut sampai sedikit gitu kan. Terus kamu yang punya 20 nih, wah, mau saya kasih? Nah. Terus kamu kasih tahu teman-teman, kawan-kawan, saya mau kasih dia nih pensil 2. Wah, sama semua teman-teman bilang, wah hebat ya. Habis itu guru datang, Bu Guru, saya baru kasih dia pensil 2. Wah, datang lagi ke sana, kawan kamu di kelas sebelah, tadi saya kasih dia pensil 2. Sampai semua sekolah tahu bahwa kamu kasih dia pensil 2. Buat apa? Supaya apa? Supaya orang puji kamu. Wah,
Itu hal sederhana loh. Jangan kamu pikir kasih pensil ke teman kamu itu bukan beramal. Beramal. Kamu membantu dia. Kamu nolong orang tuh, jangan sampai tiupkan trompet sampai orang dengar kamu, wih hebat hebat hebat. Jangankan itu, kamu sering bantu orang tua kan? Ayo cuci piring, wah cuci piring. Terus kamu buat TikTok, guys saya lagi bantu mama saya cuci piring. Supaya apa? Wah dipuji hebat ya bantu cuci piringnya. Padahal PR saya banyak, tapi saya cuci piring, nyapu. Buat apa? Itu bantu orang tua loh, itu bagus. Kamu harus bantu orang tua. Tapi kamu bantu orang tua malah untuk semua orang puji kamu. Nah ini masalahnya. Itu namanya bunyiin trompet. Ingat ya, kamu bantu orang diam-diam aja, bantu orang tua diam-diam aja, nggak perlu kawan kamu tahu. Itu maksudnya pertama. Kedua, jangan seperti artis. Waduh, tadi barusan ngomongin artis kan? Jadi kamu beri sedekah jangan seperti artis. Oh yang seperti tadi ya, bukan nih ya. Langsung nggak sembarangan sebut artis itu sembarangan. Kayaknya kesannya artis jelek, bukan. Ini dibilang katakan jangan seperti orang munafik. Munafik dalam bahasa Inggris itu hypocrite. Dan itu berasal dari bahasa Yunani Hypocrites. Apa? Hypocrites, bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani Hypocrites adalah sebutan untuk aktor zaman dahulu. Kamu tahu? Kamu pernah nonton film nggak? Di zaman kerajaan Roma yang jadul tuh. Kerajaan Roma masih Kaisar Nero. Pernah lihat nggak? Atau film Gladiator, film-film pokoknya kerajaan-kerajaan prajurit masih pakai tombak, pakai yang ada sapunya, tau nggak? Prajurit ada sapunya di atas helmnya kan? Nah, itu kan zaman-zaman Roma kan. Zaman Roma, zaman itu mereka tuh sering hiburan mereka apa? Bukan ke mall ya, mereka nggak ke mall. Kalau mereka mau entertainment, kalau kita kan megang HP gitu kan. Kalau zaman itu mereka hiburannya kemana? Pergi ke teater. Teater mereka tuh adalah pertunjukan drama. Jadi mereka ada pertunjukan drama, ada satu tempat pertunjukan muat sampai 200 orang loh nampilin dramanya loh. Saking besarnya. Nah, orang-orang yang pertunjukan itu disebut hypocrites. Orang-orang itu disebut hypocrites. Woi, hypocrites tuh artis zaman dulu disebut hypocrites. Jadi kita bilang, kamu jangan seperti orang munafik, jangan seperti artis. Nah, artis itu seperti apa sih? Kamu tahu, artis ini ada seseorang yang meranin orang lain. Benar gak? Ya kan? Misalnya artis ini terus peranin orang yang teraniaya, ya kan? Padahal hidupnya nggak teraniaya. Ada artis ini peranin orang jahat, padahal belum tentu orangnya jahat. Artis ini peranin orang yang baik sekali, lembut, rendah hati, tidak sombong, padahal aslinya sombong. Ya kan? Artis kan kayak gitu. Artis adalah memerankan seseorang yang bukan dirinya sendiri. Alkitab katakan, kamu beri sedekah jangan kayak artis. Seperti apa? Kamu mau nolongin orang, padahal hati kamu nggak mau nolongin dia. Nggak sesuai dengan apa yang ada di kamu. Kamu bilang, saya ini orangnya baik. Kamu bilang ke teman kamu, saya ini orangnya baik loh, suka membantu orang. Padahal enggak. Terus kamu bilang, saya mau nolong dia nih, saya orangnya baik. Padahal kamu benci sama orang itu, tapi di depan orang itu, saya pasti mau tolongin kamu. Padahal di belakangnya boro-boro mau nolongin dia. Benci. Nah itu artis loh, bermuka dua.
Bilangnya suka tapi sebenarnya benci. Bilangnya mau nolong padahal mau jahatin orang. Dan orang suka ngeprank kan? Ngeprank. Wah, pura-pura baik, totonya diprank. Itu seperti artis. Tidak melakukan seperti yang sebenarnya. Jadi, kamu buat sedekah ya, nggak boleh seperti artis. Kalau kamu memang mau kasih, harus kasih. Jangan kamu supaya orang lain pikir, oh kamu begitu orangnya, padahal belum tentu. Nah, ketiga, jangan sengaja terlihat. Apa maksudnya? Nih, di sini dikatakan mereka bersedekah di rumah-rumah ibadat, mereka bersedekah di lorong-lorong jalan, supaya apa? Dilihat orang. Gini ya, orang zaman itu, zaman Tuhan Yesus, kalau bersedekah di mana? Di Bait Allah. Sinagog itu rumah ibadat. Ke Bait Allah, mereka datang ke Bait Allah, kasih persembahan kepada Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Tapi mereka bersedekah di tengah-tengah jalan. Misalnya ya, kamu bersedekah di mana? Di tengah jalan situ tuh, di depan gerbang. Wah. Atau di sekolah. Kamu mau bantu orang, ya misalnya ada seorang pengemis dia kasihan nenek-nenek gitu kan. Kamu keluar dari pintu sekolah, terus kamu lihat pengemis itu ada di ujung pojok sana kan. Saya mau bantu orang. Tapi kok belum ada yang ngeliatin saya ya? Tunggu. Masih belum ada yang ngeliat, saya mau bantu nih pengemis itu nih, tapi belum ada yang ngeliatin saya. Ini karena terlalu sepi di sini. Panggil ibu itu, Bu, sini. Dipanggil ibunya. Suruh di depan gerbang sekolah duduknya. Ya, bel sekolah, bel sekolah. Baru kamu kasih. Wah, yang lain udah lihat, baru kasih sedekah. Semua udah lihat. Cari tempat-tempat yang orang lain bisa lihat. Mereka nih bersedekah di mana? Di rumah ibadat. Di mana orang pasti berkumpul. Kayak begini nih. Misalnya kamu ngumpul, terus tiba-tiba ada pengemis datang. Ibu, saya kasih duit. Itu, seperti itu. Saya nolong di depan orang. Ini sama kayak kamu nih. Kalau di depan sekolah, di satu sekolah misalnya ada satu kawan kamu. Guru kamu bilang, tolongin dia dong. Kamu bilang, siap Bu, saya tolongin dia. Di depan kelas. Pas begitu pulang, teman yang disuruh minta tolong, kamu mau tolongin saya? Enggak. Kamu bilang mau tolong karena kamu di depan kelas. Di sendirian? Enggak mau nolong. Kamu butuh perhatian. Mereka di lorong jalan loh. Ibaratnya nih di perempatan jalan, mereka bersedekah di mana? Di lampu merah. Bersedekah di lampu merah supaya orang pada lihat. Jadi ada 3. Apa? Ada yang ingat? Jam bersedekah pertama, jangan bunyikan trompet. Kedua, jangan seperti artis. Ketiga, jangan supaya terlihat orang. Terus gimana lah beri sedekahnya? Di sini diajarkan. Apa upah mereka? Biasanya katakan dipuji orang. Bisa nggak dipuji? Kalau kamu memberi sedekah di depan orang, dipuji orang nggak? Dipuji loh. Tapi sebatas itu loh. Hanya sebatas itu kamu dipuji. Tapi dibenci Tuhan. Kamu malah dibenci Tuhan loh. Kamu maksudnya baik, mau nolong orang, nolong papa kamu, nolong mama kamu, nolong kawan kamu, tapi malah dibenci Tuhan. Dipuji orang? Ya, dipuji. Dibenci Tuhan? Iya. Jadi, gimana caranya? Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya apa? Kamu misalnya kasih di sini uang nih, jangan sampai tangan kiri kamu lihat. Bisa gak?
Tetap aja kamu tahu kan? Misalnya di sini ada 20.000, kamu tetap tahu. Maksudnya apa? Tangan kiri kamu jangan lihat. Jangan sampai terbuka. Jangan sampai terbuka, kamu tutup. Kamu kalau beri persembahan sama Tuhan, ya, beri persembahan nih, jangan terbuka. Sebisa mungkin kamu tutup, orang lain nggak bisa lihat. Bukan karena malu, kawan aku 5.000, saya cuman 1.000. Bukan gitu ya, maksudnya bukan gitu. Tapi kamu beri yang terbaik. Jangan pamer. Orang pamer itu biasa tuh mau kasih persembahan 100.000 misalnya. Wah begini dia, 100.000 mau kasih persembahan. Kawan-kawannya lihat, wah 100.000 mau kasih persembahan, supaya orang lihat. Tapi di sini katakan, jangan sampai kelihatan. Hendaklah sedekahmu diberikan secara tersembunyi. Harus diberikan tersembunyi, nggak boleh kelihatan. Nah, maka di sini katakan, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Tuhan akan balas setiap orang yang memberi persembahan dengan tersembunyi. Kenapa? Allah Maha tahu. Jangan kamu pikir ya, kamu beri persembahan, beramal, bersedekah, Tuhan nggak tahu loh. Tuhan tahu. Jadi walaupun kamu diam-diam ya, bantu orang tua, bantu mama kamu, bantu papa kamu diam-diam loh. Orang lain nggak tahu, Tuhan yang balas loh. Karena tahu, Tuhan tahu. Dia lihat kamu, oh anak ini pintar, dia bantu orang tuanya. Anak ini pintar, dia bantu temannya. Tuhan tahu. Dia juga tahu. Kedua, dia hadir, dia lihat. Oh, kamu di situ, kamu menolong orang ini, dia tahu. Dan terakhir, Allah itu kasih. Dia akan kasih kita upah. Nih, pertanyaannya gini ya. Mana yang kamu pilih? Kamu mau disukai sama teman-teman, tapi dibenci sama Tuhan? Atau kamu disukai Tuhan, tapi dibenci teman-teman? Yang mana kamu pilih? Hah? Disukai Tuhan, dibenci teman-teman, benar gak? Yakin? Yakin kayak gitu? Yakin atau yakin? Disukai Tuhan, dibenci teman-teman loh. Yakin? Atau lebih suka dibenci sama teman-teman, disukai Tuhan? Contohnya gini ya. Misalnya teman kamu minta kamu, kasih saya contekan dong tugas aku, tugas yang kemarin tuh, kasih saya lihat dong, saya belum kerjakan. Kamu kasih ya? Yakin? Berarti kamu nggak baik dong sama teman kamu dong. Teman kamu udah nolongin kamu loh, sering nolongin kamu, masa sekarang dia bilang, please, saya benar-benar lupa, bukan nggak mau kerjain, saya benar-benar lupa. Saya baru ingat tadi pagi, ternyata belum kerjain soal. Tolong kasih saya lihat. Kamu bantu nggak? Teman kamu loh. Kasihan loh. Kalau saya nggak kerjain ini nih, mama saya bisa marahin saya pulang. Pak guru nih, aduh, nilai saya pasti ini, bahkan mungkin saya nggak lulus, nggak naik kelas gara-gara ini. Tolonglah bantu sekali. Yakin nggak mau bantukan? Kejam banget kalian. Kejam loh. Teman kamu tuh nggak naik kelas gara-gara kamu loh. Kamu nggak mau kasih. Yakin nggak mau kasih? Kasihan banget loh. Katanya mau berbuat baik. Kan dia lagi di ujung nih antara naik kelas atau nggak naik kelas. Katanya kamu anak Tuhan, kamu baik, masa kamu nggak mau nolong saya? Gimana? Apa yang harus kamu lakukan? Nggak boleh, kerjain sendiri, siapa suruh lupa? Gitu kah? Begitu?
Iya. Gimana kamu ngomongnya? Ayo, nggak ada yang berani jawab. Ayo, siapa yang berani jawab? Gimana cara kamu ngomong sama dia? Hah? Gimana? Jadi nggak mau bantu dia tetap? Nggak mau bantu dia? Nggak mau bantu? Siapa yang nggak mau bantu? Angkat tangan. Kawan baik kamu ya ini, ingat ya. Nih, kalau saya ulangi ya, biar kamu tahu ya. Ini kawan baik kamu nih. Tiap hari kalau kamu nggak punya uang, kamu dijajanin sama dia. Tiap hari kalau kamu lagi susah, dia tolong terus. Dia tolong baik banget, pokoknya kawan baik kamu dah. Pokoknya dia baik sekali. Bestie kalian lah, ya, bestie kalian kan. Baik sekali. Suatu hari kawan kamu pagi-pagi lupa, aduh, saya lupa kerjakan PR ini nih. Lupa. Gimana nih? Kata bu guru, kalau nggak kerjakan PR ini bisa nggak naik kelas. Walaupun nggak mungkin kayak gitu ya. Ceritanya begitu. Nggak bisa naik kelas. Gimana? Tolong dong, kasih saya nyontek kerjaan kamu. Saya kan banyak tolong kamu. Kamu kan teman baik saya. Bestie, bah. Masa nggak mau bantu? Nah, kamu dilema sekarang. Kalau saya kasih, saya berdosa. Kenapa? Karena ini sama aja saya berdosa sama Tuhan. Tuhan pasti benci sama saya kalau saya lakukan itu. Tapi ini kawan baik saya nih. Kalau saya nggak tolong, masa depannya hancur gara-gara saya nggak mau tolongin dia. Jadi gimana? A, pilihan pertama. A, kamu nggak tolongin dia. B, kamu kasihlah, lihatlah, nggak apa-apa lah. Saya kan baik. Oke, yang A siapa? Angkat tangan. A itu nggak kasih lihat. A. Oke, yang sisanya B kah? B apa B? Yang C. C itu nggak tahu. Bingung. Hah? Gimana? Jadi ini pilihannya sama loh. Kamu mau dibenci Tuhan, tapi disukai kawan kamu, atau kamu disukai kawan kamu, kamu dibenci kawan kamu, tapi disukai sama sama Tuhan. Pilihannya seperti itu. Jadi pilihannya. Nah, Alkitab katakan gini ya. Siapa yang menghormati aku, akan aku hormati, kata Tuhan gitu loh. Siapa menghormati aku akan hormati. Nah, kalau kamu kawan yang baik, ya, kawan yang baik, gimana caranya? Nolongin teman kamu, tapi kamu tidak berdosa. Kamu bukan kasih contekan. Kamu sama kawan kamu temenin kawan kamu, minta perpanjangan waktu sama guru kamu. Kamu bantu teman kamu ngomong sama guru kamu, dia lupa. Bisa kan? Kayak gitu? Masih bisa. Jadi dengan itu kamu tahu, lebih baik saya bisa disukai juga teman saya, bisa disukai sama Tuhan. Jadi bukan dengan kasih dia contek. Nah, walaupun Lause nggak tahu ya, nanti kalau udah kejadian benarnya kalian seperti apa ya. Nah, kalau udah dihadapan bestie kalian nggak tahu lah ya. Tapi di sini kami bilang sama Lause, iya dong tentu seperti ini. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu motivasi kamu melakukan menolong orang lain itu apa. Apakah dipuji atau enggak? Oke, hari ini kita belajar berapa. Pertama, apa? Jangan bersedekah
Ada 3 hal. Gimana caranya? Jangan apa? Hah? Nah, jangan tiup trompet. Kedua, jangan seperti artis. Ketiga, jangan terlihat sebenarnya gitulah. Nah, tapi harus Kenapa? Karena Tuhan akan memberkati orang yang memberi dengan tersembunyi. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata kerajaan surga. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah belajar firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa dimengerti, semakin mengerti firman-Mu. Dan tolong anak-anak yang ada di sini saat kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing, lindungi perjalanan kami sehingga kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, see you